Nah, tadi sebelum break saya ingin kasih kesempatan Bang Ruhut untuk meng-counter Pak Itulah Nasir. Pak Nasir ini sama dengan saya di Komisi 3, kita negara hukum. Kan indah sekali kalau orang nggak ngerti mendengar apa yang dikatakan Pak Nasir. Sudah terdakwa. Mekanisme pengadilan kita ada PN, ada PT, ada MA. Kita mengenal asas presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Tunggu inkrah. Kok nggak bisa kawan itu? Vonis saja tingkat PN belum. Kok udah langsung terdakwa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan gitulah. Itu yang aku bilang, aku makin optimis. Kayaknya kami menang nih di putaran kedua. Itu aja. Kalau beliau optimis, kami sangat optimis. Kalau Bang Ruhut aja bisa bilang optimis, apalagi kami sangat optimis. Kenapa? Gitu. Kenapa kau harus lebih optimis? Iya kan? Bukannya urutannya Bang Ruhut kan pernah bilang ya, bahwa kalau 2 putaran potong kuping Bang Ruhut kan begitu. Bang Ruhut tuh pernah bilang loh, karena itu rame di media sosial, ya kan? Nah, tapi memang kita tidak ingin memotong kuping Bang Ruhut, ya kan? Karena Bang Ruhut pernah bilang begitu, ya potong kuping aku kalau 2 putaran, ya kan? Artinya Ahok bisa menang 1 putaran, tapi ternyata kan 2 putaran. Itu menunjukkan, Pak, apalagi kalau kita sandingkan dengan suaranya Agus Silvi, ya kan? Nah itu artinya memang ada banyak orang yang tidak menginginkan ya Ahok Jarot sebagai gubernur wakil gubernur DKI ke depan. Karena hampir 50-50 begitu ya. Itu yang membuat kami optimis ya dan lebih optimis gitu loh daripada Bang Ruhut itu sendiri. Gitu. Dari Pak Nasir, apa yang dikatakan Pak Nasir, kalau kalian nggak ngomong sara, 1 putaran Ahok itu menang. 1 putaran menang. Tapi kalian udah kebangetan. Ya, kami tidak. Siapa yang ngomong sara? Nggak pernah. Kami nggak pernah ngomong sara. Nggak pernah kita ngomong sara. Yang benar. Iya dong. Siapa? Coba tunjukkan. Anies. Apa Anies bilang? Waduh. Coba Bang Ruhut sampaikan. Coba apa yang disebut dengan sara itu apa? Pilihlah pemimpin kita muslim yang muslim. Bukan sara itu. Ya. Aduh, masa kan mesti gua ajarin lagi kau. Ya. Iya kan nggak perlu diajari berenang nasi. Kalau objektif, 1 putaran belum menang itu Ahok, betul aku. 2-1-2. Nomor 2, 1 putaran 2 periode. Oke, tapi faktanya sekarang kita menginjak ke putaran kedua. Bilang, justru agamanya terus agama, ideologi kita Pancasila. Kita bukan negara agama. Justru saya ingin katakan kalau objektif, justru Anies Sandi yang putaran pertama menang. Kalau objektif ya, kita lihat bagaimana Ahok itu di backup oleh penguasa, ya kan? Bagaimana dia inilah dulu. Ya kan kita lihat tuh orang semua udah tahu seperti apa. Ya kan? Jadi ketika dia misalnya ketika di persidangan Ma'ruf Amin dituding, ya kan, kemudian buru-buru ya pejabat negara datang ke rumah Ma'ruf Amin, kita nggak tahu apa yang dibicarakan, ya kan. Tapi orang melihat ini ada apa dan lain sebagainya. Jadi sudah telanjang mata bahwa memang tidak ada yang membantah bahwa memang ada satu kekuatan besar yang ingin memang membumper ini semuanya begitu. Ahok terutama. Ya tapi karena tadi Bang Ruhut bilang kalau objektif ya Ahok Jarot bisa 1 putaran, kami mengatakan kalau memang objektif Anies Sandi juga bisa 1 putaran. Nasir ini bagus sekali. Karena itu yang Maha Kuasa Tuhan itu arif bijaksana. Ada 3 pasang yang namanya Agus Yudhoyono. Melihat gaya Nasir dan nomor 3 ini, mohon ya, teladani nanti Agus ya. Kalau kalah, langsung akuin kekalahan. Oh iya, jelas dong. Karena itu Tuhan udah kasih contoh negarawan muda nomor 1 Agus Yudhoyono. Karena kalau aku lihat gayanya ini, kalau kalah ini nanti rame nih Bu. Rame nih. Jangan ya, aku minta tolong please. Kita lihat nanti. Sepertinya sedang ada lobby-lobby ke ini nomor urut 1 sepertinya. Ke Pak Arbi, lanjut lagi Pak Arbi. Iya, kita bicara soal masa kampanye pun juga tidak diatur ya di putaran kedua ini. Menurut Anda dampak politiknya jika kemudian akhirnya sama sekali tidak ada kampanye, bisa demikian kan? Bisa demikian. Memang rata-rata putaran kedua itu tidak ada masa kampanye. Ya, tidak ada kampanye terbuka misalnya, tidak ada visi misi ya, itu apa namanya? Dialog, biasanya kampanye dialogis ya, yang dilakukan di ruang tertutup, ya tidak terbuka seperti yang kemarin itu, ya menghadirkan massa banyak. Kalau kampanye putaran kedua biasanya ya lebih dialogis, ya, dan itu dengan waktunya yang juga cukup sempit seperti itu ya. Dampak politiknya seperti apa sih kalau petahana ini mempergunakan masa kampanye, tidak mempergunakan masa kampanye dan kalau tidak ada kampanye, Ahok akan menggunakan program-programnya diresmikan lalu jadi berfungsi kampanye. Ya, yang lawannya kan di masjid-masjid kan mengatakan
di masjid, di surau, di mana-mana. Kami mau medsos sama juga. Jangan juga dipilih mengatakan demikian agama dengan lain Ahok di medsos. Jangan dipilih agama lain. Ya sama aja kan? Apa bedanya? Beda, karena masjid Tadi seperti juru bicara surau itu bukan fasilitas negara, itu fasilitas publik. Iya, tapi tetap aja mengalahkan. Dua hal yang berbeda Tetap menurut saya. Berlawanan tidak boleh memilih dia. Nah, kan yang satu pilih saya, yang satu jangan pilih, ya sama dong. Apa dampak politiknya ketika kemudian Ahok Jarot memilih untuk tidak mempergunakan masa kampanye? Iya, kan dia bisa meresmikan proyek-proyek. Ya itu kan tetap aja. Itu ada dampak politik. Berfungsi kampanye. Berfungsi. Anda mengakui demikian. Oh iya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh pihak lawan. Itu yang dikhawatirkan. Yang saya jangan itu fair, adil. Itu adil ya? Adil. Kenapa? Karena ada kampanye yang tidak resmi di mana-mana. Jangan pilih yang bukan Islam. Oke. Ya sama aja. Jadi fair mempergunakan fasilitas negara untuk kampanye seperti itu ya. Saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Konteks yang diatur ini kan berbeda. Kalau itu kan sudah diatur bahwa orang tidak boleh melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah misalnya. Itu kan sudah ada aturannya. Ya kalau misalnya ada yang melanggar silahkan aja di proses hukum misalnya yang gitu. Tetapi kita bicara soal etika tadi. Yang tadi itu yang dibicarakan tadi itu tidak ada hubungannya gitu. Nah kalau ini tadi saya mengulang yang dibicarakan oleh Pak Ruhut dan Pak Nasir Jamil bahwa misalnya kayak Pak Ruhut tadi dulu pernah mengatakan tadi potong kuping saya kalau tidak 2 putaran. Artinya kan ada optimisme yang tinggi. Nah ternyata optimisme itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini kan juga sudah dikalkulasi. Ini saya mengamati ya, mengamati. Nah karena kejadian seperti itu maka ini adalah potensi yang kecil sekarang berarti. Ya. Karena pernah saya katakan bahwa walaupun ini tidak mutlak, angka yang diperoleh oleh Anies Sandi dan Agus Silvi itu mengkonfirmasi bahwa ada sebagian besar masyarakat Jakarta yang tidak menginginkan lagi Ahok sebagai gubernur. Hampir 50% seperti itu ya? Lebih kan? Lebih, bahkan lebih 50%. Iya betul. Hampir 40% kan? Itu mengkonfirmasi, walaupun tidak bisa kita tambahkan secara sederhana seperti itu. Nah, karena itu, seperti telah saya katakan tadi bahwa Pak Ahok itu dari dulu berpikir begitu, bahwa orang yang sedang berkuasa dan kemudian dia tidak cuti, itu bisa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia. Tapi alasan Pak Jarot khususnya adalah kan kasihan warga DKI sedang hujan dan lain sebagainya. Kalau dia sampai mengambil cuti 1 bulan lagi dengan total cuti 4 bulan setengah, bagaimana nasib Jakarta yang tengah hujan lebat, banyak papan reklame yang jatuh di beberapa tempat seperti itu harus ada penanganan dari gubernur dan wagub. Ya ini kan sudah bekerja sejak lama ya, dan kemudian kemarin digantikan oleh PLT misalnya. Ya saya kira tidak ada masalah kalau memang ini sudah dikelola dengan baik, misalnya soal reklame dan lain sebagainya. Itu kan tidak kebijakan yang baru-baru ini saja, itu kan kebijakan masa lalu. Jadi anda anggap apa yang disampaikan Pak Jarot apa itu? Ya tidak benar. Itu bagian dari kebiasaan para penguasa yang tadi itu ingin selalu memegang kekuasaannya, termasuk menggunakan kekuasaan yang sudah ada itu untuk merebut kembali kekuasaan untuk periode yang berikutnya. Jadi kesempatan sedikit pun akan dimanfaatkan optimal. Jangan sampai kesempatan yang kecil itu jangan naif lah. Jangan naif lah. Jangan Enggak, ini kan pengamat. Siapa orang yang bisa berkuasa? Mesti bertahan. Iya, mesti bertahan. Iya, itulah gunanya. Politik atau makanya. Itulah gunanya politik. Eksakta kali. Ahok 42%, Anies 39, tambah 17, itu akan ke Anies. Emangnya politik tambah 24? Makanya tadi kita katakan tidak seperti itu. Itu gambaran. Sudah gambaran. Memang tidak seperti itu. Kenapa kalian nggak mikir? Udah seperti yang dibilang profesor. Jangan milih ini karena agama beda-beda. Taunya dia juara pertama. Iya, makanya sudah saya sampaikan tadi itu. Rakyat sekarang cerdas, bos. Udah itu jangan bilang pemilih Agus itu bisa kalian bilang langsung pindah ke Anies. Pemilih Agus itu cerdas. Iya, karena cerdas dia pilih Anies. Mereka merasakan, oh kami pilih Ahok Jarot aja. Anies, Sandiaga ini retorika. Makanya dari tadi saya katakan. Sedangkan kalau Ahok
sudah memberikan bukti, bukan janji, dan selalu menyampaikan ide-ide cemerlang. Dan apa? Program-program ini agama lagi, modalnya agama aja jualannya. Soal angka tadi kan sudah saya jelaskan bahwa itu tidak mutlak ya. Tapi saya hanya mengatakan bahwa angka tadi itu mengkonfirmasi bahwa sebagian besar masyarakat DKI Jakarta itu tidak menginginkan lagi Ahok Jarot sebagai gubernur dan tidak mutlak. Iya, tidak mutlak. Tidak mutlak dong, karena itu ini dari pengamat politik. ya. Ini pengamat eksakta ini. Jadi ini sudah saya katakan demikian. Nggak bisa Nah, gitu. kita berusaha, kita berusaha bagaimana angka 17 itu beralih, ya kan? Dan pihak Kami nomor yakin. dua juga berusaha. Ya, makanya Karena itu jadi kalau misalnya bilang bahwa pemilih Jakarta sudah cerdas, maka kami akui bahwa yang cerdas itu akan memilih Anies. Oh enggak, mereka memilih bukti. Silakan saling klaim. Ya, Silakan saling klaim gitu ya. Tergantung bagaimana lobby-lobby di atas begitu apa bisa sampaikan ke rakyat. Tapi Ahok sudah membuktikan. Kalau soal dari bicara soal janji dan bukti, janji dan bukti kan sudah katanya sudah diberikan oleh Ahok kan. Tapi faktanya ketika ada Agus, milih Agus gitu loh. Kalau pakai logika itu, logikanya lurus ya. Kalau logikanya benar, ya tadi itu angka itu adalah angka yang mengkonfirmasi tadi itu. Yang bisa satu putaran seperti itu. Walaupun tadi sekali lagi itu tidak mutlak karena ada banyak faktor yang lain. Gitu. Oke, baik. Kalau saya kita enggak, harus break dulu ya. Saya nanya itu kemarin. Memang Ahok Jarot sudah kasih bukti banjir Jakarta. Oke, kita harus break lagi. Itu nomor 3, itu di nomor 1.